Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan daftar pemilih sementara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat, wali kota dan wakil wali kota Pontianak tahun 2024. Pontianak 11 Agustus 2024. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan jingle Pilkada Kota Pontianak tahun 2024. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa.
warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahmat, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat, wali kota dan wakil wali kota Pontianak tahun 2024. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, rapat pleno dan penetapan DPHS dipimpin oleh Ketua KPU Kota Pontianak. Kepada Bapak David Teguh, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, yang saya hormati rekan-rekan anggota KPU Pontianak. Alhamdulillah hari ini kita dapat hadir semua dalam rapat pleno penetapan DPS hari ini. Pak Aris, Bu Alma, dan Pak Mitra, Ibu Sekretaris serta rekan-rekan Subak serta sahabat saya di Kota Pontianak. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan dalam rapat pleno penetapan DPS pada siang hari ini, Pak Kepala Badan Kesbangko, Pak Ahmad Hasim. Selamat datang Pak Ahmad Hasim. Tadi malam habis dengar ceramah gitu Pak, hampir keadaan damai. Alhamdulillah yang diselenggarakan oleh Polresta Kota Pontianak. Hadir juga yang mewakili Kapolresta tentunya Pak Malik, selamat datang. Yang mewakili Dandi, Pak Jio, yang mewakili Kajari, Pak Kastra, kemudian Bapak Ibu, Bapak-bapak saja. Biasanya Bawaslu ada ibunya, ini bapaknya. Yang mewakili Bawaslu dari Bawaslu Kota Pontianak hadir Pak Muzamil, anggota Bawaslu Kota Pontianak, beserta staf, kemudian Bapak Ibu yang dari TPS lokasi khusus undangan kita pada hari ini, yang mewakili dari Rutan Kelas 2 Pontianak, Pak Yani, yang mewakili Hutan, Rusunawa Hutan,
kemudian yang mewakili Agri Asia, yang mewakili Universitas Indonesia. Kebetulan memang loksus kita ada 5 TPS tapi di 4 lokasi. Jadi ada Rutan 2, kemudian dari Agri Asia, Pusna Hutan dan Universitas Indonesia ini menambah. Kalau di pemilu kemarin kita cuma 2 lokasi dari Rutan dan Pusna Hutan. Kemudian rekan-rekan ketua dan anggota PPK, khususnya PPK yang berisi Datin ya, ketua yang juga turut hadir dalam rapat pleno kita pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana memang yang sudah dalam jadwal tahapan proses pemutakhiran daftar pemilih ini sudah dimulai dari tanggal 24 Juni kemarin pada saat coklit itu pertama kali dilakukan, kemudian berlangsung selama sebulan sampai 24 Juli. Selanjutnya hasil dari coklit itu dilakukan rekapitulasi dan kemudian dilaksanakan pleno di tingkat PPS maupun PPK. Di PPS kemarin sudah kita laksanakan pada tanggal 3 di semua kelurahan, 29 kelurahan. Kemudian di PPK itu kita laksanakan pada tanggal 5 Agustus. Nah, selanjutnya di tingkat kabupaten kota memang sesuai jadwal itu akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 11 Agustus. Kita di KPU Kota Pontianak memang mengambil hari terakhir tanggal 11 Agustus. Kita laksanakan rekap sekaligus nanti akan menetapkan DPS ya, untuk pemilihan gubernur dan wali kota Pontianak tahun 2024 gitu ya. Kenapa kita mengambil hari terakhir? Memang ya, supaya lebih optimal dalam hal kita memproses tanggapan masyarakat, karena dalam hal kita menyusun daftar pemilih sementara, kita juga melakukannya berdasarkan sistem informasi data pemilih. Jadi kalau data itu sudah masuk di dalam Sidali, insya Allah dia akan terrecord, jadi terekam gitu ya. Jadi kalau ada perubahan apa-apa itu ada jejak historisnya. Dan memang KPU RI kemudian sudah menutup portal Sidali untuk dilakukan DPS. Jadi kalau dalam tahapan daftar pemilih sementara biasanya memang Sidalinya ditutup lebih awal karena ini masih DPS ya, supaya se-Indonesia datanya tidak bergerak lagi. Nah, nanti setelah DPS baru akan kita buka kembali. Nah, ini baru kemudian datanya bergerak lagi. Namun kalau nanti dalam hal penetapan DPT itu sidalnya nggak akan ditutup, bahkan pada saat rapat pleno pun sidalnya tetap akan dibuka, sehingga jika ada tanggapan dan masukan di dalam rapat pleno itu bisa langsung kita kemudian unggah langsung di dalam sidalnya. Tapi kalau di dalam penetapan DPS sidalnya ditutup lebih awal. Kalau ada tanggapan dan masukan yang disertai bukti otentik yang kemudian juga itu berpengaruh pada perubahan itu nanti akan kita sesuaikan, akan kita proses setelah Sidali dibuka kembali, sehingga semua prosesnya itu nanti kemudian dia terekam langsung di dalam Sidali. Ya, mending minta bang jangan lupa rapatnya dibuka. Dulu dibuka ini kita baru ngomong-ngomong dulu. Tadi pembawa acara nggak suruh ngomong-ngomong dia langsung buka aja. Ya kita anu yang santai-santai dulu.
Ya, mohon maaf juga tadi ya sedianya utara jam 1 kita baru mulai tadi 1.40 karena didahului makan siang. Biasanya memang kalau makan siangnya harus turun dulu nasinya baru enak ngomong. Oke, baik, Bapak Ibu, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita seluruh Indonesia hari ini berakhir penetapan DPS-nya. Jadi nanti setelah DPS ini selesai, maka KBRI akan menarik datanya kemudian mengupdate di dalam cek DPT online. Jadi kalau misalnya dalam proses pemutakhiran sekarang, kalau Bapak Ibu cek di cek DPT online itu masih data yang lama, data yang pertama kali turun. Jadi cek DPT online itu nanti akan diupdate sesuai dengan tahapannya. Nah, ketika DPS sudah ditetapkan, dia baru update. Nanti begitu juga setelah DPT ditetapkan, dia baru update. Nah, kalau di antara itu, Bapak Ibu ada yang pengen melihat apakah nama sudah ini, bisa langsung menghubungi KPU atau BPKP yang langsung mereka memegang akses ke sistem online. Baik, operator, live streaming sudah jalan ya? Ya. Oke. Jadi agenda kita hari ini juga kita siapkan di dalam live streaming apa YouTube apa Instagram? YouTube ya. YouTube. Jadi bisa dilihat, bisa disaksikan juga karena memang ini rapat pleno terbuka. Agak ada perbedaan di rapat pleno terbuka sekarang karena memang tidak ada peserta dari partai politik yang terundang sesuai dengan PKPU. Memang yang diundang mewakili peserta pemilu, yang akan diundang mewakili peserta pilkada itu adalah tim pasangan calon. Nah, kebetulan dalam hal rapat pleno penetapan DPS ini belum ada tim pasangan calon karena pasangan calon itu nanti baru akan mendaftar pada tanggal 27 Agustus. Nah, mungkin nanti dalam penetapan DPT baru kita baru bisa dihadirkan tim pasangan calon dalam penetapan DPT. Namun demikian Bapak Ibu, sekali lagi menuju penetapan DPT yang akan kita laksanakan nanti pada tanggal 21 September, daftar pemilih sementara ini masih akan terus kita update. Oleh karena itu, masukan dari berbagai pihak tentunya setelah kita menetapkan DPT nanti sangat kita harapkan agar memang nanti DPT kita benar-benar akurat pada waktunya. Nah, saya harus sampaikan demikian. Kenapa? Karena DPT itu tidak bisa dijadikan sumber yang sakti bahwa semua pemilih itu kemudian masuk dalam daftar DPT itu sesuai pada tempatnya. Karena apa? Karena pemilih atau penduduk itu sifatnya dinamis. Ya, bahkan setelah DPT ditetapkan kan kita tidak bisa juga menghalang-halangi orang kemudian untuk berproses mengalami peristiwa kependudukan. Nah, sehingga DPT itu yang kita harapkan update dan akurat itu pada waktunya, ya update dan akurat pada saat tanggal ditetapkan. Nah, setelah itu kalau ada perubahan peristiwa kependudukan tentu kita meresponnya dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang ada. Baik Bapak Ibu, itu sekedar pengantar dari saya, nggak usah lama-lama karena rapatnya juga ini akan kita mulai. Nanti dalam rapat ini teman kami dari divisi data pemilih akan memberikan paparan bagaimana kondisi rekapitulasi daftar pemilih dari hasil copit dan dari hasil kerja-kerja dalam hal analisis yang ada di dalam sekali, analisis kegacaan, analisis NKK NIK invalid, kemudian analisis data-data yang TMS, data pemilih baru dan sebagainya. Nanti akan dipaparkan oleh teman kami dari divisi daftar pemilih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat, wali kota dan wakil wali kota Pontianak tahun 2024 tanggal 11 Agustus 2024 saya nyatakan dibuka. Selanjutnya untuk bersama-sama mungkin kita akan saksikan bagaimana proses terkini update dari rekapitulasi daftar pemilih sementara
yang dari awal coklit kemudian di pleno BPS, pleno BPK sampai ke data yang sudah kita siapkan dalam hal untuk nanti akan kita tetapkan dalam rekapitulasi TPS ini. Kepada Ibu Kuning, Divisi Data ini, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ketua, Pak David. Izin Bapak Ibu, kita akan langsung untuk proses rekap BPS tingkat Kota Pontianak. Namun sebelum dilaksanakan atau dibacakan rekap DPS Kota Pontianak, terlebih dahulu kami di Kasubag Kota Pontianak akan minta teman-teman PPK untuk menyampaikan kembali hasil pleno yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus. Jadi ada data-data yang dipegang Bapak Ibu mungkin yang sekarang pegang sama dengan yang kami terima dari teman-teman PPK. Nanti kepada Bapak Ketua PPK yang saya sebutkan satu persatu, silakan maju ke depannya. Untuk pertama saya silakan kepada PPK Pontianak Selatan, pada Bang Aceh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ridwan, Ketua PPK Pontianak Selatan, membacakan ulang hasil rekapitulasi DPHP tingkat Kecamatan Selatan yang kami laksanakan pada tanggal 5. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran tingkat Kecamatan Pontianak Selatan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Jumlah kelurahan 5, jumlah laki-laki 34,007, jumlah perempuan 36,171, jumlah laki-laki perempuan 70,178. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon izin ya Bapak Ibu, untuk para PPK kecamatan kita akan menyebutkan di total akhirnya saja, tidak dibacakan per kelurahan. Terima kasih untuk Pontianak Selatan. Selanjutnya silakan PPK Pontianak Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sering sejahtera kita semua. Belum tahu, di hotel nih. Bersama tim dan Bapak Ibu beserta anggota, bersama tim beserta yang hadir pada kesempatan pada sore hari ini. Perkenalkan saya Martiasa, Ketua PK Kabupaten Timur, akan membacakan hasil rekap pemilihan hasil pemutahiran tingkat Kabupaten Timur untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Untuk jumlah kelurahan 7, untuk jumlah TPS 139, jumlah laki-laki 37,081, jumlah perempuan 38,520, jumlah
laki-laki dan perempuan 75601. Sekian penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PPK Timur. Selanjutnya silakan kepada PPK Pontianak Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bahagia kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Komisioner KPU Kota Pontianak, yang kami hormati Bapak Ibu para ulama dan rekan-rekan sekalian. Izinkan sebelum saya minta izin, saya perkenalkan dulu. Nama saya Suryadiaka. Kebetulan dipercaya oleh kawan-kawan untuk menjadi Ketua PPK Kecamatan Pontianak Barat. Kemudian saya juga didampingi oleh divisi data pemilih Pak Mulyadi, ada di belakang. Tolong diri Pak Mulyadi. Alhamdulillah, jangan tadi maju dulu. Kemudian izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari PPK yang kami laksanakan di tanggal 5 Agustus tahun 2024 kemarin. Nomor berita acara yang dikeluarkan itu adalah nomor 2 garis-miring PP titik 06 titik 2 strip BA garis-miring 617103 garis-miring 2024. Adapun angka yang kami tetapkan pada saat pleno setelah kami menerima hasil pleno dari masing-masing PPS di 4 kelurahan sekecamatan Pontianak Barat dengan total jumlah TPS berjumlah 203 dengan jumlah pemilih laki-laki berjumlah 52.719 52719, kemudian pemilih perempuan berjumlah 55.072 55072, sehingga total jumlah pemilih laki-laki dan perempuan berjumlah 107.791 107.791. Perlu kami informasikan juga bahwa dari pleno yang kami laksanakan itu tidak ada masukan data dari peserta yang lain. Artinya masukan data kita nyatakan ini ditandatangani saya selaku Ketua PPK Kecamatan Pontianak Barat menandatangani, kemudian Pak Mulyadi sebagai anggota menandatangani, kemudian Mahardika Wardana juga menandatangani, Afwan SPDI juga menandatangani, kemudian Saudara Husin SPD MPD sebagai anggota juga menandatangani. Demikian informasi yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PPK Pontianak Barat. Selanjutnya dipersilakan kepada PPK Pontianak Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, Bapak Ibu, izin perkenalkan, nama saya Suparman, Ketua PPK Pontianak Utara. Akan membacakan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan Pontianak Utara pemilihan
Baik, Bapak Ibu, jumlah kelurahan di Pontianak Utara 4 kelurahan. Kemudian jumlah laki-laki, jumlah pemilih laki-laki 52.547, jumlah pemilih perempuan 52.427, jumlah pemilih 104.974. Demikian data pemilih sementara di Kecamatan Pontianak Utara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pontianak Utara. Selanjutnya silakan kepada PPK Pontianak Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin untuk saya perkenalan, nama saya Wahyu Indra, Ketua PPK Pontianak Kota, akan membacakan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 di tingkat kecamatan Pontianak Kota. Jumlah kelurahan 5, jumlah pemilih laki-laki 45054, jumlah pemilih perempuan 48927, jumlah pemilih laki-laki dan perempuan 93981, disahkan dalam rapat pleno di Kecamatan Pontianak Kota tanggal 5 Agustus 2024. Panitia pemilihan Kecamatan Pontianak Kota, ketua beserta anggota ditandatangani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada PPK Pontianak Kota. Selanjutnya silakan Pontianak Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pontianak Tenggara memperkenalkan diri. Nama Muhammad Iqbal, diamankan sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pontianak Tenggara. Izin untuk membacakan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran Kecamatan Pontianak Tenggara. Jumlah kelurahan 4, jumlah pemilih laki-laki 17435, jumlah pemilih perempuan 1884, jumlah total pemilih 36319. Ditetapkan di rapat pleno terbuka tingkat Kecamatan Pontianak Tenggara dan disahkan pada tanggal 5 Agustus tahun 2024 bertempat di Pontianak. Panitia Pemilihan Kecamatan Pontianak Tenggara, ketua beserta anggota telah ditandatangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada PPK Pontianak Tenggara. Jadi Bapak Ibu, itu tadi hasil pleno di tingkat kecamatan dengan jumlah laki-laki dan perempuan yang disebutkan oleh teman-teman PPK. Selanjutnya saya akan membacakan rekap di DPS tingkat Kota Pontianak. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa hal. Pertama, dalam rekap tingkat kota akan terjadi perubahan. Kenapa? Karena setelah kami menerima BA rekap dan model adaptor perubahan pemilih ke dalam Sidali, kami di tingkat kota melakukan pencermatan terhadap data pemilih menggunakan Sidali, juga menganalisa potensi kegandaan
keluarga yang terpisah atau salah penempatan TPS maupun NIK atau NKK invalid. Jadi setelah PPK melaksanakan pleno di tingkat kecamatan, kami tingkat kota melaksanakan rapor dari KPU RI mengundang seluruh KPU tingkat kota dan kabupaten untuk melaksanakan rapor nasional terkait analisa kegandaan dan NIK ataupun NKK invalid. Jadi di sini untuk rekap tingkat kota otomatis akan ada perubahan karena terjadinya analisa kegandaan dan TMS seperti itu. Silakan teman-teman operator tolong tampilkan rekap tingkat kota. Nah, Bapak Ibu, ini hasil rekap tingkat kota. Jadi memang dengan yang tadi disebutkan oleh teman-teman PPK itu mengalami perubahan setelah analisis ganda nasional, karena analisis ganda nasional itu dilaksanakan beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 3 sampai dengan tanggal 7. Kami melaksanakan rapat di Jogja yang diundang KPU RI, sehingga di sana saat analisis kegandaan kita melaksanakan untuk di mana ganda ini yang harus di-TMS-kan ataupun tetap dipertahankan, seperti itu prosesnya. Baik, saya izin membacakan untuk rekapitulasi daftar pemilih sementara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 tingkat kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kota Pontianak. Untuk Pontianak Selatan jumlah kelurahan 5, jumlah TPS 131. Maaf sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa kenapa terjadi perubahan, karena memang untuk tingkat untuk lokasi khusus ditetapkan di tingkat KPU kota, sehingga angkanya juga dapat dipastikan berubah karena teman-teman PPK kemarin tidak memplenokan TPS khusus. Jadi pleno TPS khusus itu di tingkat kota, sehingga angkanya akan berubah. Saya ulangi, untuk Pontianak Selatan dengan jumlah kelurahan 5, jumlah TPS 131, laki-laki 33946, perempuan 36122, jumlah 70068. Selanjutnya Pontianak Timur, jumlah kelurahan 7, jumlah TPS 139, laki-laki 37008, perempuan 38449, jumlah 75457. Selanjutnya Pontianak Barat, jumlah kelurahan 4, jumlah TPS 203, laki-laki 52613, perempuan 54970, jumlah 107583. Pontianak Utara, jumlah kelurahan 4, jumlah TPS 190, laki-laki 52445, perempuan 52342, jumlah 104787. Selanjutnya untuk Pontianak Kota, jumlah kelurahan 5, jumlah TPS 170, laki-laki 45011, perempuan 49106, jumlah 94117. Selanjutnya Pontianak Tenggara, jumlah kelurahan 4, jumlah TPS 71, laki-laki 18294, perempuan 18965, jumlah 37259. Jadi secara keseluruhan DPS pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota
tingkat Kota Pontianak tahun 2024, laki-laki 239.317, perempuan 249.954, jumlah 489.271 dengan jumlah TPS 904. Izin menjelaskan sedikit Bapak Ibu, jadi dari hasil kemarin saat rekap pleno PPK dengan jumlah TPS 899 dan ada lokasi khusus kita memiliki 5 TPS, sehingga untuk di tingkat kabupaten kota menetapkan 904 TPS untuk rekapitulasi daftar pemilih sementara. Baik Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu dapat saksikan di layar, ini adalah hasil rekap DPS untuk tingkat Kota Pontianak. Selanjutnya, apabila memang ada tanggapan dan masukan, saya persilahkan. Cek. Baik, terima kasih Bu Kening serta rekan-rekan PPK tadi. Jadi Bapak Ibu, memang kali ini kita meminta teman-teman PPK membagikan hasil rekap karena Bapak Ibu juga mungkin ada yang hadir pada saat rekap di tingkat kecamatan. Namun demikian, karena di tingkat kota ini ada update, sehingga ini memang yang ingin kita sampaikan ada perubahan karena ada update dari sejak tanggal 5 Agustus kemarin sampai dengan tanggal 11 Agustus. Ini memang mekanismenya agak berbeda dengan kalau kita pleno hasil ya. Kalau pleno hasil itu rekap di PPK dengan tingkat di atasnya ini mesti sama. Tapi kalau terkait data pemilih, karena ada perbedaan waktu rekap, sehingga rekap yang akan dibacakan di tingkat selanjutnya itu terutama tingkat kota kita adalah rekap update. Bahkan kalau misalnya nanti di dalam DPT itu ada perubahan-perubahan pada saat pleno, itu akan langsung diupdate pada saat itu juga. Terima kasih. Demikian penjelasan singkat terlebih dahulu. Nah, dalam hal rapat ini kami menerima masukan dan tanggapan dari Bapak Ibu. Jika mungkin ya mendapatkan data, misalnya ada pemilih yang Bapak Ibu ingin konfirmasi apakah ini sudah masuk di dalam daftar pemilih kita atau belum, sehingga jika nanti ada bukti otentiknya bisa kita masukkan sebagai bahan masukan kita di dalam rapat pleno kali ini. Kepada Bapak Ibu undangan, mungkin dari Pak Malik dari Polresa ada masukan, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan terkait dengan salah satu mungkin terkait dengan TPS khusus. Jadi mungkin kalau TPS khusus ini kalau kita mengacu kepada jumlah tahanan yang dirutan, itu kalau kemarin itu kan 3, kalau 3 ya dirutan. Nah, sekarang menjadi 2. Sementara kalau kemarin kita cek itu hampir 1.300, atau mungkin nanti kami cek lagi jumlahnya. Kalau memang nanti ini lebih dari 2 TPS, artinya kalau 1 TPS 600, kemudian kalau lebih mungkin bisa dijadikan 3, karena mungkin kalau kelewat. Nah, kemarin kami juga sudah sering ke sana, kayaknya mungkin 3 atau 2, dan mudah-mudahan ini tetap 2. Terus yang kedua terkait dengan tadi yang disampaikan sama Mbak Bening, mungkin kalau di Perumnas itu nanti juga bisa menjadi berapa TPS ya, 4 TPS, mudah-mudahan juga itu juga kondisi seperti yang dulu. Nah, hanya saja kami mungkin memohon kepada KPU mungkin terkait dengan karena klasifikasi TPS ini sekarang
kami hanya rawan dengan kurang rawan. Jadi cuma 2 klasifikasinya untuk TPS. Mungkin nanti juga bisa kita sama-sama melakukan mapping terkait dengan jenis TPS yang ada di tempat kita. Ya. Dari 904 ini mungkin mana yang termasuk TPS rawan dan kurang rawan. Nah, mungkin itu teman kami mungkin nanti kami juga akan berproses dengan kita kembali apakah nanti jumlahnya juga bisa di bawah 1.200 atau malah di atasnya. Terima kasih Pak Ketua atas waktu yang diberikan. Mohon maaf bila itu berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang kalau pemilu kemarin karena jumlah pemilih TPS maksimal 300, sementara pemilih yang pada saya itu 800 lebih juga sebenarnya itu ya. Yang memang kita daftarkan berdasarkan dokumen kependudukan pada saat itu, sehingga jadi 3 TPS. Nah sekarang memang secara total jumlahnya kurang lebih sama juga. Memang jumlah hunian pada saat kita berkunjung ke rumah itu ada 1.000 lebih ya, 1.000 berapa, 1.004 atau 1.000 berapa. Tapi karena ini untuk pilkada, maka yang dapat memberikan hak pilih itu hanya warga Kalbar. Setelah ditelisik oleh teman-teman di tim data, untuk sementara dalam milih di Lutar ini ada sekitar berjumlah 887 milih. Jadi memang akan dijadikan 2 TPS maksimal pilih per TPS untuk pilkada sekarang adalah 400. Kemudian ya memang Pak Malik di Logus Perum 4 itu kita tersebar itu 4 TPS memang di sana. Kemudian nanti karena maksimal pilih 600 ya, kalau saya di Perum sekitar 2.400-an. Jadi memang dapat bisa menjadi 600 milih per TPS di sana. Sementara daerah lain seperti SPA 7, kemudian Sungai Beliung dan Palima itu mereka gabung dengan TPS campur dengan TPS yang memang sudah eksis. Ya kita terbuka sekali Bang Malik ini kalau untuk nanti kita diskusi soal TPS yang rawan dan kurang rawan. Walaupun ini domainnya teman-teman Bawaslu juga untuk ini karena teman-teman Bawaslu spesifiknya ini ya mungkin nanti Bawaslu kayaknya Bawaslu bikin rapor kayaknya nanti untuk bikin analisis TPS rawan dan kurang rawan. Nanti kita bisa diskusi soal ini. Selanjutnya dari Pak Kesmanto, Pak Nasib, ada yang ingin disampaikan? Cukup, makasih. Dari Kodim, Pak Jo, cukup juga. Baik. Dari Kader, Bang Nasra, cukup juga. Makasih. Kemudian dari Bapak Ibu yang di Loksus, ada yang ingin disampaikan? Dari Aisyah, Pak, ada yang ingin disampaikan? Cukup. Aisyah ini datanya masih 100-an lebih ya, 100 lebih. Dan mudah-mudahan nanti akan dilihat kembali dengan teman-teman, sama juga dengan di Rusunama dan Antonis. Dari Rusunama ada yang disampaikan, Pak? Cukup. Dari Antonis ada yang ingin disampaikan? Cukup. Jadi Bapak Ibu, perlu saya sampaikan kembali. Jadi untuk TPS itu bisa dibentuk kalau ada pemilihnya. Jadi banyak juga yang bertanya ke kita, ini kalau di rumah sakit kenapa tidak bikin TPS? Jadi karena sampai pada saat kita akan menetapkan DPT, kita belum bisa mendapati pemilih di rumah sakit. Jadi memang pemilih di rumah sakit itu pun nanti akan dilayani dengan mekanisme daftar pemilih tambahan atau daftar pemilih daftar pemilih tambahannya. Namun demikian itu pun pemilih teman-teman pemilih di rumah sakit itu nanti pendaftarnya adalah H-7. Jadi nanti pada H-7 itu kita akan sampaikan ke pengurus di rumah sakit
pada hari pemungutan suara itu berpotensi masih berada di rumah sakit. Nah itu yang kemudian kita katakan. Jadi itu untuk tentang OSIS baik. Kalau dari para undangan tidak ada, tentu teman-teman Bawaslu tentu kita juga berikan kesempatan mungkin ada yang ingin disampaikan dalam kesempatan kali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kedua beserta anggota KPU Kota Pontianak, Kepala Sekretariat KPU Kota Pontianak, kemudian PJ Wali Kota Pontianak atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak atau yang mewakili, dan di 1207 Kota Pontianak atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pontianak atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Kota Pontianak atau yang mewakili, Ketua DPRD Kota Pontianak atau yang mewakili, Kepala Badan Kesbangpol Kota Pontianak hadir Pak Kiai Hasyim Madrawi, yang saya hormati Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ataupun yang mewakili, Kepala Rutan Kelas 2A Kota Pontianak atau yang mewakili, Direktur Politeknik Aisyah Pontianak atau yang mewakili, Rektor Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Kampus 2 Pontianak atau yang mewakili, Ketua Pengelola Rusunawa dan Asrama Hutan Pontianak atau yang mewakili. Baik, langsung saja yang ingin dari Bawaslu pertanyakan adalah berkaitan jumlah pemilih. Kalau berdasarkan jumlah pemilih tercoblos yang sudah diupload oleh Bawaslu, oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat itu berjumlah 490.015. Jadi apabila dikurangi, ada selisih di sini setelah disampaikan tadi, yang yaitu berjumlah 489.271. Nah, selisih itu yaitu 744. Kami perlu penjelasan 744 ini apa? Apakah TNS atau hal lain? Kemudian kami juga meminta penjelasan berkaitan dengan pemilih baru, kemudian pemilih TMS, karena pemilih TMS ini kami bagaimana menyajikan data apabila pemilih TMS tidak disampaikan pada pleno kali ini. Kemudian yang juga ingin kami minta itu jumlah data pemilih perbaikan. Saya kira itu untuk direspon terlebih dahulu, nanti mungkin apabila sudah ada jawaban nanti akan kami respon kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang tadi jadi bahan pertanyaan adalah pada saat awal yang tercoblos itu 490.015 ya, sekarang setelah direkap ternyata jumlahnya menjadi 489.271. Itu kenapa gitu ya, seperti itu kurang lebih. Nah, pertama dari hasil coklit teman-teman itu ditemukan pemilih baru yang dalam artian real pemilih baru ya. Jadi kan TPS kode 8 itu adalah TPS tidak sesuai ya. TPS tidak sesuai ini harus ada sandingan datanya. Jadi misalkan gini, di TPS A itu di TPS 1 si A itu di TPS kan kode 8 karena misalkan TPS-nya tidak sesuai. Jadi di TMS kan, sehingga dia harus
harus ada padanannya di TPS mana yang seharusnya menurut teman-teman PPS. Nah itu dia dijadikan sebagai pemilih baru, tapi itu bukan pemilih baru murni ya, karena ada padanannya dari TPS. Nah awalnya si data ini bertambah karena ada jumlah real pemilih barunya yang bukan TPS dari kode 8 seperti itu. Setelah itu, setelah kita mendapatkan jumlah pemilih barunya, lalu kita kurangi juga dengan pemilih TPS yang kode 1 sampai 8 itu. Nah, sehingga muncullah angka setelah ditambah pemilih baru dikurang yang TPS, muncullah angka 489271 seperti itu. Yaitu untuk kenapa pergerakan angka dari hasil jumlah pemilih tercoklit menjadi 489271. Baik, makanya kami di sini meminta untuk juga ditampilkan angka pemilih baru itu berapa jumlahnya, kemudian pemilih TPS itu berapa jumlahnya, kemudian jumlah data pemilih perbaikan itu berapa jumlahnya nanti, sehingga kita bisa meng-cross check data itu berapa total keseluruhan gitu ya. Karena kalau saya lihat di KPU kabupaten lain itu menampilkan data itu, ada data pemilih baru, jumlahnya ya, walaupun bukan apa namanya data agregat, bukan bayangannya, jumlahnya pemilih TPS juga disampaikan. Silakan teman-teman operator untuk menampilkan bantu rekap yang rekap ya dari perubahan pemilih. Ini angkanya seperti ini Pak Muzani. Di kita bisa lihat jumlah TPS-nya, jumlah pemilih barunya sekian per kecamatan, ada angkanya. Selanjutnya jumlah TPS-nya seperti yang terpampang di layar, dan jumlah perbaikan daftar pemilihnya juga ada seperti itu angkanya. Ini terkait tadi mungkin Bapak menanyakan jumlah pemilih barunya berapa, jumlah TPS-nya berapa, sama jumlah perbaikan daftar pemilihnya. Kemudian selanjutnya pada pemilu yang lalu itu kan ada DPK kita itu 4.850, kemudian ada pemilih yang terdampak Permendagri itu yang kembali lagi ke kota Pontianak itu sebesar 2.749. Apakah angka ini sudah dimasukkan dalam daftar pemilih saat ini? Baik, terima kasih. Nanti mungkin bisa ditambahkan sama Pak Ketua juga ya. Jadi daftar yang terdampak Permendagri 52 sudah masuk di data ini, karena data yang kita DP4 yang sudah disinkronkan dengan DPT terakhir yang kita terima dari KPU RI sudah termasuk di dalamnya dengan pemilih Permendagri itu. Jadi angka ini sudah dengan orang-orang yang tadi Bapak sebutkan seperti itu. Terima kasih. Gimana, Abu Jamil? Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Abu Jamil atas tambahannya. Jadi mungkin ini tambah informasi aja Pak Abu Jamil. Kemendagri itu kemarin menyampaikan data kita pada tanggal 2 Mei. Dan tidak seperti zaman dulu. Jadi Kemendagri kalau di pemutakhiran sebelumnya itu menyampaikan data DP4 itu adalah data akumulasi setiap periode. Nah, periode Kemendagri itu adalah 6 bulan semester. Jadi mereka biasanya itu melakukan DKP data konsolidasi bersih itu setiap 6 bulan sekali. Jadi tiap tanggal 30 Juni itu mereka DKP kan untuk jadi data fix, kemudian nanti tanggal 31 Desember data fix. Biasanya KPU itu menerima
update itu sekitar bulan Juli untuk semester 1, kemudian update yang semester 2 itu bulan Januari. Nah tapi sekarang kalau kemarin itu mereka menyerahkan DP 4 ini tanggal 2 Mei, maka kalau kita pakai metode lama berarti itu adalah data DKP 31 Desember tahun 2023. Nah untuk DP 4 sekarang tidak lagi. Jadi mereka sudah mengeluarkan data paling update. Jadi data paling update mereka pada saat itu adalah tanggal 20 April. Nah sehingga dengan demikian memang termasuk pemilih-pemilih yang ada dalam catatan DPK kita itu sudah update di dalam data DP 4 yang disampaikan kepada Dukcapil tadi. Sehingga ini juga menjadi basis data pemilih baru kita. Nah memang kita juga sudah melakukan analisis juga itu secara internal. Ternyata memang Bapak Ibu dinamisasi pergerakan penduduk di Kota Pontianak itu lumayan tinggi juga. Saya dari Capil mungkin jadi kami menganalisis bahkan kurang lebih dalam waktu 1 tahun itu kurang lebih 40 ribuan pemilih itu mengalami peristiwa pendudukan. Jadi begitu, sehingga ini sangat update. Sekali ada yang keluar, ada yang masuk, kemudian ada yang ini segala macam. Jadi sehingga memang pada saat kita pemutakhiran sekarang ini kita lakukan pemutakhiran ulang. Alhamdulillah memang data yang terakhir kita dari pemilih baru, kemudian juga pemilih yang TNS, dan termasuk pemilih yang kemudian mengalami peristiwa pendudukan. Terima kasih Pak Jamil dari Bawaslu. Dengan demikian Bapak Ibu, jika tidak ada hal yang lain lagi yang akan disampaikan, maka angka rekapitulasi DPS ini akan kita print dan akan kita tanda tangan, nanti akan kita sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini masih DPS, kita masih punya waktu kurang lebih 1 bulan menuju DPT. Kepada Bapak Ibu semua dan juga kepada rekan-rekan Bawaslu yang kita ketahui punya perangkat sampai ke tingkat kelurahan ya. Jika kemudian di bawah itu menemukan ada pemilih yang ini kan kalau data pemilih ini intinya sebenarnya simpel aja. Pemilih yang harusnya masuk dia mesti masuk, pemilih yang mesti tidak masuk maka dia mesti tidak masuk. Tapi tentu ini disertai dengan asas hukum de jure berdasarkan bukti otentik bukti pendudukan. Mengapa demikian? Supaya kerja-kerja kita juga ada dasar yang bisa untuk dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih Bapak Ibu. Kami akan memproses untuk pencetakan dan penandatanganan berita acara sebelum nanti akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Break 10 menit cukup? Operator? Cukup? 10 menit cukup? Baik, baik Bapak Ibu, dengan demikian rapat sementara saya skor 10 menit, mudah-mudahan kopinya sudah ada, jadi nggak ngantuk juga. 10 menit sambil ngopi-ngopi, kita santai, nanti 10 menit kita akan masuk kembali ke ruangan ini untuk penyampaian kembali berita acara rekapitulasi DPS di tingkat Kota Pontianak. Dengan demikian rapat sementara saya skor selama 10 menit.
Selanjutnya kami akan membacakan berita acara terkait dengan rapat pleno ini yang akan dibacakan langsung oleh Pak Khairul. Terima kasih Ketua. Di sini Bapak Ibu membacakan berita acara rapat pleno. Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak nomor 179-PL.02.1 strip BA/6171/2024 tentang rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat Kota Pontianak pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat, wali kota dan wakil wali kota Pontianak tahun 2024. Pada hari Minggu tanggal 11 bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Hotel Golden Tulip Kota Pontianak, Jalan Teguh Umar nomor 39 Pontianak, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat Kota Pontianak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat, wali kota dan wakil wali kota Pontianak tahun 2024. Dalam rapat tersebut, KPU Kota Pontianak menetapkan rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat Kota Pontianak dengan rincian sebagai berikut. 1. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran. Rekapitulasi daftar pemilih sementara Kota Pontianak. Jumlah kecamatan 6, jumlah kelurahan 29, jumlah TPS 904, laki-laki 239.317, perempuan 249.954. Jumlah pemilih keseluruhan 489.271. 2. Menerima masukan data dari nihil. Rekapitulasi daftar pemilih sementara tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen rekapitulasi tingkat Kota Pontianak sebagai terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di Pontianak pada tanggal 11 Agustus 2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Nama: David Teguh Ketua, Abdul Haris anggota, Beni Rizadra anggota, Khairul Umam anggota, Rahmatul Fitrah anggota, dan telah ditandatangani. Terima kasih. Ya. Ada mic. Baik, mohon maaf sebelumnya ada yang terlewatkan, Pak. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Pontianak, kita itu ada sejumlah data 176 data TPS yang masih terdaftar di DPT online. Kiranya nanti data ini saya sampaikan, dan kiranya nanti data TPS ini di KPU itu apabila memang ada bukti otentiknya akte kematian untuk dihapus, dan apabila tidak terdapat bukti otentiknya mohon untuk ditandai agar nantinya tidak disalahgunakan. Jadi nanti mohon juga dimasukkan di berita acara ini bahwa Bawaslu Kota Pontianak menyampaikan 176 daftar nama TMS itu, Pak. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Mujahid. Jadi kalau yang bisa kita masukkan dalam BA ini adalah yang dengan menyerahkan bukti otentik langsung. Jadi harus ada bukti otentik itu, fotokopi KTP atau kakaknya atau apa. Tapi kalau terkait kayak tadi Bapak sampaikan itu hasil pengawasan, itu silakan saja disampaikan ke kami, sehingga nanti kami bisa melakukan pengecekan ulang. Karena memang berdasarkan di PKPU itu, untuk data yang kita masukkan dalam BA ini pada saat disampaikan di BA itu disertai otentik. Tapi kalau data hasil pengawasan yang berupa data bayaran seperti itu nggak apa-apa, nanti disampaikan ke kami. Nanti kami akan melakukan pengecekan dan akan kita sampaikan hasilnya kepada teman-teman Bawaslu. Karena kan kalau kita mengecek itu
visi dari kita itu kita sedang perbaharui secara terus-menerus. Jadi sementara seperti itu Pak Musari, nggak apa-apa, nanti datanya silakan disampaikan aja ke kami, nanti kami akan melakukan pengecekan terhadap data tersebut. Makasih Pak ya. Oke. Kita lanjutkan pembacaan SK ya. Silakan, siapa? Pak Peter. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak nomor 151 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat, wali kota dan wakil wali kota Pontianak serentak tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat, wali kota dan wakil wali kota Pontianak tahun 2024. Satu, menetapkan rekapitulasi daftar pemilih sementara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 sebanyak 489.271 pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir model A RKKPKO yang menjadi lampiran keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan Pontianak pada tanggal 11 Agustus 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak David Teguh M ditandatangani. Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak nomor 151 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat, wali kota dan wakil wali kota Pontianak tahun 2024. Rekapitulasi daftar pemilih sementara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat, wali kota dan wakil wali kota Pontianak tahun 2024. 1. Pontianak Selatan, jumlah kelurahan 5, jumlah TPS 131, jumlah pemilih laki-laki 33946, perempuan 3612122, laki-laki dan perempuan 70068. Pontianak Timur, jumlah kelurahan 7, jumlah TPS 139, jumlah pemilih laki-laki 37008, perempuan 38449, laki-laki dan perempuan 75457. Pontianak Barat, jumlah kelurahan 4, jumlah TPS 203, jumlah pemilih laki-laki 52613, perempuan 54970, laki-laki dan perempuan 107583. Pontianak Utara, jumlah kelurahan 4, jumlah TPS 190, jumlah pemilih laki-laki 52445, perempuan 52342, laki-laki dan perempuan 104787. Pontianak Kota, jumlah kelurahan 5, jumlah TPS 170, jumlah pemilih laki-laki 45011, perempuan 49106, laki-laki dan perempuan 94117. Pontianak Tenggara, jumlah kelurahan 4, jumlah TPS 71, jumlah pemilih laki-laki 18294, perempuan 18965, laki-laki dan perempuan 37259. Total jumlah kelurahan 29, jumlah TPS 904, jumlah pemilih laki-laki 239317, perempuan 249954, laki-laki dan perempuan
489-271. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak David Teguh F ditandatangani. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmatul Fitra. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita bacakan berita acara sekaligus SK penetapan DPS untuk daftar pemilih sementara dalam rangka pemilihan bagi gubernur serta wali kota dan wakil wali kota Pontianak tahun 2024. Selanjutnya kami akan menyampaikan BA dan SK ini kepada Bapak Ibu, nanti langsung dipanggil oleh pembawa acara dan kita sampaikan secara langsung. Tanda terimanya juga jangan lupa. Bapak Ibu, hari ini kami akan membagikan BA dan SK. Sementara untuk by name, by address-nya sesuai dengan format pengumuman itu akan kami sampaikan nanti dalam bentuk kepingan CD ya. Oleh karena itu nanti kami minta waktu 2 hari untuk memproses by name itu. Selanjutnya nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu lewat sekretariat kami. Terima kasih. Penyerahan berita acara dan surat keputusan penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara. Perwakilan dari Polresta Kota Pontianak mohon berkenan untuk maju ke depan. Selanjutnya, perwakilan dari Kodim 1207 Pontianak mohon berkenan untuk maju ke depan. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kota Pontianak. Selanjutnya, perwakilan dari Badan Kesbangpol Kota Pontianak. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, perwakilan dari Rutan Kelas 2A Pontianak. Selanjutnya, perwakilan dari pengelola Rusunawa dan Asrama Untan. Selanjutnya, perwakilan dari Politeknik Aisyah Pontianak. Selanjutnya, perwakilan dari Universitas Katolik Santo Agustinus IPO Kampus 2 Pontianak. Jumlah totalnya itu kan jumlah TPS jumlah TPS kelurahan karena kami
perwakilan dari KPU Provinsi Kalimantan Barat. Karena ini nanti lokasinya pasti jauh. Iya. Kemarin itu kan ini kelurahan RT ini sama RT sini. Sekarang jadi salah. Selanjutnya perwakilan dari Bawaslu Kota Pontianak. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu untuk kita berfoto bersama. Mohon izin Bapak Ibu peserta untuk maju ke depan. Bapak Ibu PPK silakan maju ke depan untuk kita berfoto bersama. KPU Provinsi disilakan untuk maju ke depan untuk kita berfoto bersama. Bersiap-siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. KPU melayani. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon kembali ke depan dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam rapat pleno penetapan daftar pemilih sementara untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, serta wali kota dan wakil wali kota Pontianak tahun 2024. Sekali lagi kami menyampaikan terkait dengan data pemilih. Jadi prinsip kami adalah menjaga hak pilih, sehingga jika Bapak Ibu ada masukan dan data terhadap kami, silakan disampaikan dalam masa tanggapan ini, sehingga nanti kami akan melakukan pemeriksaan dan update. Karena memang Bapak Ibu, untuk data pemilih ini situasinya sangat-sangat dinamis, sehingga perlu kehati-hatian dan kejelian untuk kita dalam menentukan soal data pemilih ini. Tentu kami dalam hal ini berusaha keras agar tidak ada pemilih yang seharusnya masuk kemudian tidak masuk, serta kami akan mencermati sebaik mungkin kemudian data-data pemilih yang sudah dikategorikan di KUHP. Kita mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim rapat pleno penetapan daftar pemilih sementara untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota
Demikian Bapak Ibu, atas nama panitia mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan kegiatan. Terima kasih partisipasi Bapak Ibu pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada acara berikutnya. Mari kita sukseskan Pilkada serentak 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.